Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, teknologi dan industri menjadi motor pembangunan negara-negara di Asia. 3 negara di Asia bahkan mendapat predikat bergengsi sebagai raksasa ekonomi. Memperkokoh kerjasama dengan raksasa ekonomi akan mendorong Indonesia untuk ikut makmur bersama negara-negara di Asia Timur. Asia makin mengokohkan posisinya sebagai kiblat ekonomi dunia. Negara-negara di Asia kini tak lagi identik sebagai negara dunia ketiga. Pembangunan dan kemajuan Asia tak kalah dengan negara-negara maju di benua lainnya. Penguasaan teknologi dan pengembangan industri menjadi kunci sukses ekonomi. Mereka kini berinvestasi di berbagai sudut bumi. Pekan ini Asia Timur menjadi tujuan lawatan Presiden Jokowi. Selain merajut diplomasi, perjalanan ini juga bertujuan memperkokoh kerjasama bidang ekonomi. Dari 3 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, 2 diantaranya berasal dari Asia. Tiongkok berada di peringkat kedua, diikuti Jepang pada posisi ketiga. Sedangkan bila menilik daftar 10 negara raksasa ekonomi, Korea Selatan juga masuk dalam daftar bergengsi ini. 3 negara di Asia Timur tersebut merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Ketiganya juga mitra penting ASEAN dan mitra penting G20. Menurut Menteri Luar Negeri, berbagai topik menjadi agenda pertemuan bilateral Presiden Jokowi: perdagangan, investasi, kesehatan, infrastruktur, perikanan, hingga isu kawasan dan perdamaian. Perhentian pertama Presiden adalah Tiongkok. Mengawali agenda kerja di ibu kota Tiongkok, Beijing, Presiden Jokowi berdialog dengan Perdana Menteri Li Keqiang. Perdagangan, investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan, serta maritim. Presiden juga berdialog dengan Presiden Xi Jinping. Selain membahas penguatan kerjasama ekonomi, kedua pemimpin juga membahas isu G20 dan ASEAN. Kedua presiden membahas mengenai pentingnya kerjasama konkret yang saling menguntungkan dalam konteks Global Development Initiative atau GDI. Jika kerjasama konkret dapat diwujudkan, maka diharapkan pencapaian SDGs negara berkembang dapat lebih baik. Dari Tiongkok, perjalanan Presiden Jokowi berlanjut ke Tokyo, Jepang. Agenda kerja pertama Presiden Jokowi di Jepang adalah bertemu Perdana Menteri Kishida Fumio. Dan dari sisi Indonesia, Bapak Presiden secara spesifik meminta agar hambatan tarif dan non-tarif terhadap beberapa produk ekspor Indonesia dapat segera diatasi. Antara lain, Bapak Presiden menyebutkan tuna, pisang, dan nanas ini mengenai masalah pengurangan tarif dan juga mangga yang terkait dengan hambatan non-tarif. Dan jika protokol IJPA dapat ditandatangani pada saat KTT G20 bulan November nanti dapat dilakukan, diharapkan hubungan perdagangan dan investasi dapat terus ditingkatkan. Agenda kerja lain Presiden di Tokyo adalah menghadiri Japan CEO Meeting 2002. Alhamdulillah kita bisa membuat deal bisnis dan bisa direalisasikan di tahun depan sebesar 75,4 triliun, 5,2 miliar US dollar atau setara 75,4 triliun. Ini investasi baru, khususnya investasi di bidang pembangunan metanol, kemudian pembangunan ekspansi mobil, kemudian energi baru terbarukan. Dalam arahannya, Bapak Presiden menemui sekitar 10 CEO perusahaan di Jepang yang sudah ternama dan bahkan sudah beroperasi di Indonesia. Ada yang sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada, dan sampai sekarang itu mereka menyampaikan rasa kepuasan kepada pengelolaan
investasi sekarang, khususnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan lawatan Presiden Jokowi pekan ini adalah Korea Selatan. Salah satu agenda kerja Presiden di Seoul adalah bertemu dengan para CEO. Hasil pertemuan dengan 10 investor kakap Korea Selatan, Presiden Jokowi mengantongi komitmen investasi senilai 100 triliun rupiah, termasuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Bahwa Presiden memberikan pemaparan kepada 10 CEO tentang kondisi makroekonomi nasional kita, yang dimana tumbuh di kuartal pertama 5,1%, kemudian foreign direct investment kita tumbuh 35%, dan juga adalah pengelolaan pandemi COVID yang salah satu terbaik di dunia. Dan ini adalah bagian terpenting untuk kemudian bagaimana mendorong agar pelaku usaha yang ada dari Korea bisa lebih percaya diri lagi. Presiden Jokowi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Yoon Suk Yeol. Dalam pertemuan ini, Presiden Yoon mengapresiasi 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan. Apalagi Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjalin kemitraan khusus dengan Korea Selatan. Karena itu, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis. Sementara itu, kedua pemimpin tentunya juga melakukan diskusi mengenai beberapa isu kawasan internasional, seperti isu denuklirisasi Semenanjung Korea, isu Myanmar, dan lain-lain. Presiden Jokowi berjanji siap turun langsung bila investor mengalami kendala di lapangan. Apa saja pernyataan penting dan menarik Presiden dan Wakil Presiden pekan ini? Sesaat lagi.